Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sabrina Putri dengan NPM 20541511020 dari Kehutanan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan satwa liar jenis kukang Nycticebus sp di Pasar Hewan Pleret Kecamatan Werbu, Kabupaten Cirebon, untuk memenuhi tugas mata kuliah inventarisasi flora dan fauna. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan, salah satu penyebab utama dari penurunan jumlah spesies di Indonesia adalah perdagangan satwa liar dilindungi. Namun, tak hanya satwa dilindungi yang terus terancam kepunahannya karena aktivitas manusia, terutama perburuan dan perdagangan ilegal. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah 95% satwa hasil tangkapan merupakan dari alam, bukan dari penangkaran, dan sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan. Pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit, dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa. Upaya penegakan hukum dan sosialisasi melalui kampanye-kampanye dinilai belum efektif dalam memberantas perdagangan satwa liar, khususnya terhadap satwa yang dilindungi. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar hewan seperti malu-malu atau kukang. Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. Tingginya angka perdagangan kukang Jawa diduga berkaitan langsung dengan penurunan jumlahnya di alam. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan jumlah kukang di alam adalah kurangnya data mengenai populasi kukang di Indonesia, perlindungan hukum yang lemah, dan sedikitnya kepedulian masyarakat terhadap satwa ini di alam. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, yaitu upaya yang diperlukan oleh pemerintah dengan pendekatan dan pengawasan pemerintah untuk mengendalikan pembelian hewan. Dan yang kedua, memperkuat pelaksanaan pengamanan, peraturan, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran. Yang ketiga, pembahasan. Pembahasan yang pertama, perdagangan satwa liar, hewan pleret. Pasar hewan pleret atau sering disebut juga dengan pasar ayam merupakan pasar hewan dengan perdagangan satwa yang beragam. Pasar hewan pleret memiliki dua lokasi yang berbeda. Lokasi pertama yang merupakan pasar tetapnya, dan lokasi kedua yang berada di lapangan bola. Berbagai macam jenis satwa dijual belikan. Pada umumnya, komoditi satwa yang dijual di pasar ini beragam. Namun yang paling mendominasi penjualan yaitu jenis burung atau unggas. Persentase perdagangan satwa di pasar pleret menurut jenisnya tercatat jenis aves atau unggas sebesar 43% karena mayoritas pedagang di pasar pleret ini menjual aves atau unggas terutama untuk jenis burung. Data hasil pengamatan yang diambil merupakan data yang terdapat pada kios yang dikunjungi saja. Sementara untuk keseluruhan satwa yang dijual di pasar hewan pleret tidak didata semua. Sementara primata dengan dua jenis merupakan satwa yang dilindungi, yaitu kukang Jawa dan monyet ekor panjang, appendix 2, dan reptil dengan jumlah satu jenis tidak dilindungi. Sementara untuk jenis hewan air dan hewan jenis lainnya tidak termasuk satwa yang dilindungi, baik itu menurut PP No. 7 tahun 1999 UCN dan CITES. Semua jenis kukang yang diperdagangkan di pasar hewan pleret ini teridentifikasi merupakan jenis kukang Jawa, Nycticebus javanicus, yang sebenarnya populasinya masih cukup banyak. Akan tetapi, karena meningkatnya perdagangan kukang yang terdapat di kios yang ada di pasar memiliki beragam kelas umur. Maraknya perdagangan satwa liar dilindungi tidak terlepas dari motivasi para pedagang yang sampai berani menjual satwa yang berstatus dilindungi. Faktor yang sering menjadi penyebab terjadi perdagangan satwa dilindungi adalah faktor ekonomi dan faktor sarana dan prasarana yang memadai. Promosi oleh komunitas-komunitas pencinta satwa melalui media sosial meningkatkan perburuan dan perdagangan tidak hanya di Jawa,
di Sumatera dan Kalimantan pun sama. Karakteristik perdagangan dan pembelian satwa di pasar hewan pleret. Yang pertama, biasanya pedagang yang menjual kukang memiliki alasan yang beragam, mulai dari minat pembelian tinggi terhadap kukang sampai dengan kukang yang dipercaya sebagai alat obat tradisional. Yang kedua, pemanfaatan kukang sebagai obat-obatan tradisional, yaitu menggunakan daging kukang yang dipercaya sebagai obat yang bisa meningkatkan stamina laki-laki. Ekstrak darah kukang menjadi minyak kukang untuk kebutuhan klinik atau perdukunan. Selain itu juga, bagian kukang seperti salah satu kerangka badannya, bagian tubuhnya juga dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk menolak bahaya dan membuat rumah tangga tentram. Dari 94 orang responden, sebanyak 31% merupakan pembeli yang mencari hewan peliharaan, karena membeli langsung ke pasar akan lebih leluasa dan dengan banyaknya pilihan hewan yang akan dipajang depan kios penjual. Sebanyak 29% merupakan pembeli yang berada di lokasi kedua di pasar pleret, yaitu di lapangan. Yang C, pola perdagangan kukang di pasar hewan pleret. Yang pertama, para pedagang mendapat kukang dari alam dan ada juga yang menjual kepadanya, lalu dijual kembali atau titipan dan di-display pada kiosnya. Yang kedua, perdagangan kukang biasanya dilakukan dalam 2 jalur, yaitu melalui pasar serta jual beli langsung, cash on delivery atau COD. Hal tersebut didasarkan informasi dari pedagang di pasar yang menyebutkan bahwa tidak semua pedagang hewan menjual hewan jenis kukang yang statusnya menurut pemerintah yaitu satwa yang dilindungi. Dan yang ketiga, kukang sendiri tidak mudah untuk dicari di pasar ini karena terkadang kita harus menanyakan dulu pada pedagang apakah pedagang tersebut menjual atau mempunyai kukang. Dari bagan tersebut, kukang yang dijual bukan hanya dari pedagang di pasar saja, melainkan hadir pula pedagang individu yang biasanya menjual ke pedagang yang memiliki kios hewan. Dari ketiga kios yang ditemui, pedagang mengakui bahwa kukang yang didapat merupakan kukang titipan dan juga mempunyai pemasok dari pemburunya langsung. Namun, pedagang enggan menyebutkan siapa dan di mana pemburu berada. Pola perdagangan satwa dilindungi sekarang tidak berubah. Tak hanya perdagangan secara konvensional, namun kini pedagang satwa juga memanfaatkan dunia maya dengan cara berjualan secara online atau cybermarket. Sejumlah situs internet dijadikan tempat berdagang satwa liar. Menurut Roset Nursahid, Ketua Pro Fauna Indonesia mengatakan, mereka atau pedagang mempromosikan melalui situs jejaring seperti sosial media, Facebook, dan Instagram. D. Upaya pemerintah pada kasus perdagangan satwa liar jenis kukang. Perdagangan kukang ini tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan peredaran jenisnya yang dilindungi. Diketahui bahwa jenis kukang yang diperdagangkan yaitu jenis kukang Jawa, Nisitibus javanicus. Perdagangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat ketentuan dari Peraturan Perundangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, bahwa badan usaha yang melakukan perdagangan jumlah tumbuhan dan satwa liar wajib memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis serta pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan satwa liar dapat dengan cara yakni upaya preventif merupakan upaya penanggulangan masyarakat maupun pedagang hewan yang dilakukan untuk mencegah yang belum terjadi atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Yang kedua, upaya represif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Yang ketiga, upaya preventif merupakan upaya pemberhentian atau memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan. Yang keempat, upaya lain dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar jenis kukang seperti harus melakukan pengawasan secara kontinu, harus tegas dalam mengambil tindakan, jangan hanya diberikan peringatan saja kepada para pelaku tindak pidana, dan melakukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.
Dan penegakan hukum terdapat satwa liar yang dilindungi perlu ditingkatkan dengan mendorong peraturan di tingkat daerah dan pusat. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, perdagangan satwa di pasar hewan peleret beragam di satwa yang tidak dilindungi dan yang dilindungi ada beberapa kios yang menjual satwa dilindungi termasuk kukang. Yang kedua, perdagangan satwa di pasar hewan peleret beragam dari satwa yang tidak dilindungi dan yang dilindungi ada beberapa kios yang menjual satwa dilindungi termasuk kukang. Yang pertama, pola perdagangan satwa liar jenis kukang di pasar hewan peleret memiliki jalur perdagangan dari pemburu ke pengepul atau pemasok, lalu dijual oleh pedagang ke pembeli. Dari pemburu sendiri ada yang merupakan pemburu sambilan dan pemburu profesional. Yang kedua, perdagangan satwa dilindungi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu preventif, preferensif, dan preemptif. Sementara upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu preventif dengan cara mensosialisasikan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan memonitoring ke pasar agar terkontrol. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.